Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi hari ini dengan Bu Guru, masih dengan pembelajaran yang sama yaitu Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, mungkin ada yang bertanya, materi kita hari ini tentang apa Bu Guru? Masih tentang ungkapan, tetapi dengan versi yang berbeda lagi ya, yaitu dengan materi selanjutnya. Baiklah, materi kita hari ini tuh masih tentang ungkapan ya, tetapi dengan versi yang berbeda, yaitu materi lanjutannya. Apa ya kira-kira? Nah, tugas hari ini adalah membuat kalimat dari ungkapan yang ditemukan dalam percakapan. Nah, jadi masih tentang ungkapan ya, tetapi kita rubah menjadi suatu kalimat. Mungkin ada yang bertanya, kalimat itu apa Bu Guru? Kalimat itu adalah, nih contoh misalnya Bu Guru lagi ngomong, seperti sekarang. Hari ini saya menggunakan baju berwarna merah. Nah, itu adalah kalimat. Jadi kalimat itu adalah apa yang kita ucapkan. Ya. Apa yang kita ucapkan itu adalah suatu kalimat. Nah, kita lanjut ya. Tuh. Nah, ada lagi yang bertanya, apa itu percakapan? Percakapan itu ada apa Bu Guru? Ada yang bertanya ini? Tentu ada ya. Nah, percakapan adalah pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi percakapan itu seperti kita berbicara. Kita berbicara dengan lawan bicara kita. Misalnya kita bicara sama mama, bicara sama ayah atau abi. Nah, itu dinamakan percakapan. Kita lanjut ya. Nah, bacalah percakapan di bawah ini. Aduh, ini yang males baca pasti langsung, aduh, aku capek baca Bu Guru. Gak boleh capek ya, harus rajin baca, biar bacanya semakin lancar. Nah, di sini ada percakapan antara siapa anak-anak? Iya, antara Nina dan Adi. Nah, Nina berkata, mengapa kamu tampak sedih, Adi? Terus Adi menjawab, aku takut tidur sendirian, Kak. Aku takut bermimpi yang buruk. Terus kakak Nina menjawab lagi, tidak apa-apa, Adi. Mimpi itu hanya bunga tidur. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Kamu pasti tidak akan takut lagi. Kemudian Adi menjawab lagi, maukah kakak menemani aku sebelum tidur? Nina menjawab, tentu saja, Adi. Bisakah kakak membacakan buku cerita untukku? Buku cerita yang mana, Adi? Buku cerita tentang ayam yang rendah hati. Baiklah, Di. Nanti kakak bacakan ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Di. Nah, sudah baca kan? Ayo, siapa yang gak baca? Gak boleh males ya, Nak ya. Harus rajin baca ya. Kan Bu Guru juga ikutan baca. Jadi kita sama-sama belajar ya. Nah, kita lanjut nih. Ada berapa ungkapan yang kamu temukan dan apa sajakah itu? Nah, tadi yang sudah baca, kira-kira anak-anak Bu Guru semuanya menemukan ada berapa ungkapan di situ? Sama nggak ya sama yang Bu Guru temukan? Kita lihat ya. Ada berapa? Ada 2. Siapa yang salah jawab? Ada yang salah atau ada yang benar? Kita cek, tadi kan ada 2, kira-kira apa saja itu? Wah, ada bunga tidur. Bunga tidur artinya mimpi. Jadi ketika kita bermimpi, mimpi itu ada mimpi indah, ada mimpi buruk. Nah, mimpi itu sama dengan bunga tidur. Makanya ada yang bilang, gak apa-apa, mimpi itu hanya bunga tidur gitu. Ya, kita lanjut ke ungkapan yang kedua, apa ya kira-kira? Rendah hati. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar ya tentang rendah hati. Masih ingat arti rendah hati apa? Kita cek. Rendah hati adalah tidak sombong. Nah, berarti di sini Adi meminta tolong kepada kakak untuk membacakan cerita tentang ayam yang rendah hati atau ayam yang tidak sombong. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah menemukan 2 ungkapan, yaitu bunga tidur dan rendah hati.
Sekarang kita bikin kalimatnya. Di sini Bu Guru sudah bikin 2 contoh kalimat ya, masing-masing dari ungkapan yang sudah ditemukan tadi. Yang pertama tentang bunga tidur. Contoh kalimat yang Bu Guru tulis adalah Rizka tadi malam mengalami bunga tidur yang indah. Nah, bunga tidur itu kita artikan sebagai mimpi. Kemudian contoh yang kedua tentang rendah hati. Kira-kira Bu Guru mau ngomong apa ya tentang rendah hati? Nah, kalimatnya itu adalah walaupun mendapat nilai 100, Nina tetap rendah hati. Nah, jadi maksudnya itu adalah jika anak-anak Bu Guru sudah menemukan satu kata, maka harus memikirkan apa yang harus kita katakan terkait dengan kata yang kita temukan tadi. Contohnya seperti rendah hati yang Bu Guru tulis tadi ya. Jadi pokoknya di dalam kalimat itu harus ada kata-kata rendah hati. Misalnya contoh lain ya, tentang buku. Kita menemukan ada satu kata tentang buku, disuruh bikin kalimat. Kita pikir apa ya kira-kira yang akan kita katakan yang terkait dengan kata buku. Contohnya, saya meletakkan buku tulis saya di atas meja. Nah, sudah ada kata-kata buku di dalamnya? Sudah. Nah, jadi kalimat itu adalah apa yang kita ucapkan ya. Tapi harus ada kata yang sudah ditentukan. Seperti yang kata ungkapan yang kita temukan tadi ya. Sekarang kita lanjut lagi. Bacalah percakapan di bawah ini. Nah, tadi kan Bu Guru sudah bilang tuh, percakapan adalah pembicaraan antara 2 orang atau lebih, seperti kita berbicara ya. Nah, di sini ada Kak Nina dan Adi lagi. Kak Nina berbicara. Adi berbicara kepada Kak Nina. Kak Nina, maafkan Adi. Adi tidak sengaja mematahkan pensil kakak. Terus kata Kak Nina, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali hati-hati ya. Adi harus merawat alat tulis dengan baik. Terus Adi menjawab, baik Kak, nanti Adi ganti pensil kakak yang rusak. Terus kata Nina, tidak usah Di, kakak masih punya pensil yang lain. Adi menjawab, terima kasih Kak, kakak memang murah hati. Ya, lanjut ya. Adakah kata ungkapan yang kamu temukan? Ada tidak yang menemukan kata ungkapan? Bu Guru kasih waktu lagi ya untuk membaca kembali. Sudah ada? Ya, kita lihat ya ungkapan apa. Wah, sudah ada yang jawab. Ada Bu. Siapa yang jawab begitu? Kita lihat. Tuh, jawabannya adalah tentang murah hati. Artinya apa murah hati itu anak-anak? Murah hati artinya suka memberi. Jadi kita suka memberi. Suka memberi itu sama artinya kita juga nggak pelit ya. Jadi misalnya kita punya makanan, terus kita ngeliat teman kita nggak sarapan, terus perutnya sakit. Nah, jika kita memiliki sesuatu, kemudian teman kita juga membutuhkan bantuan kita, ya kenapa tidak kita beri? Jadi nggak boleh pelit juga ya. Kita lanjut. Masih semangat kan ya? Nah, tadi kan kita sudah menemukan tuh ungkapannya, yaitu tentang murah hati. Contoh kalimatnya, Tia adalah anak yang murah hati sehingga disukai oleh teman-temannya. Ayo, siapa di sini yang suka berteman? Tapi berteman itu karena temannya itu suka ngasih. Misalnya nih, kamu kenapa mau temenan sama si Nina? Terus Deli misalnya jawab, ya nggak apa-apa karena Nina nggak pelit. Nina suka ngasih aku makanan, Nina suka kasih pinjam aku pensil gitu. Itu ya, jadi sudah paham ya anak-anak sampai di sini ya. Nah, sekarang jangan lupa keluarkan buku tulisnya untuk dicatat ya. Latihan hariannya. Yang pertama adalah buatlah kalimat dari ungkapan di bawah ini. Jadi kalian Bu Guru minta untuk membuat kalimat atau mengatakan sesuatu dari kata yang sudah Bu Guru tentukan. Yang pertama dari besar kepala, yang kedua buah tangan,
Dan yang ketiga anak emas. Jadi tulis ya kalimatnya tentang ungkapan ini. Selanjutnya ada di buku tematik 2A, yaitu halaman 14 nomor 3 yang terdiri dari 4 bagian. Nah, jadi nomor 3-nya itu ada A, B, C, dan D. Jadi kerjakan ya. Kemudian ada lagi di halaman 18, yaitu nomor 1 di bagian A, B, dan C. Jangan lupa disalin di buku tulis. Jika terdapat gambar, kalian bisa gambar sebisa kalian ya. Tapi jika memang kalian tidak bisa menggambar, misalnya gambarnya susah, nggak apa-apa, langsung aja ditulis ya. Atau bikin tulisannya aja, misalnya ada gambar mobil, tulis aja di situ mobil gitu ya. Tapi jika memang tidak terdapat gambar, cukup bikin soalnya saja, kemudian di bawahnya bikin jawaban ya anak-anak. Nah, terima kasih karena sudah menonton dan selamat mengerjakan ya anak-anak. Jangan lupa ditulis dengan tulisan yang rapi dan bersih. Kerjakan semampu dan sebisa kalian tanpa harus memaksa orang lain. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.